Selamat sore saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa ya yang datang di tempat ini, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari boleh maju ke depan ya, diisi dulu yang depan. Mari kita mau siapkan hati kita, mari kita mau berikan syukur kita, ucapan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sungguh kasih setiamu Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan ini umatmu Tuhan yang kau kasih Tuhan. Kami mau naikkan yang terbaik di hadapanmu Tuhan. Ketika kami datang Tuhan, kami tidak hanya dengan tangan yang hampa Tuhan, namun kami boleh mengucap syukur di hadapanmu. Lebih lagi Tuhan, kami membawa hidup kami di hadapanmu Bapa. Dan biarlah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan menjadi perjumpaan yang indah antara Engkau dan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat hati kita. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah terbatas dalam hidup kami. Dan biarlah kami hadir dengan ucapan syukur dan lebih lagi sebab Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. As we worship you Lord, we worship you. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Katakan, ku membawa hatiku
bersembah, katakan bahwa ku erat di hadirat-Mu. Oh, hatiku Tuhan, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam, hatiku aman dalam kasih-Mu. sekali lagi katakan Bahwa ku erat di hadirat-Mu. Oh, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, katakan hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan ku membawa hatiku. katakan Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. katakan Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, katakan selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. terima kasih Tuhan.
Sungguh Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kuasa, kemuliaan Tuhan. Dan Engkau yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini umat-Mu yang Kau kasihi. Biarlah sukacita surga boleh ada di tempat ini dan di hati kami. Terima kasih Tuhan, yang siap bersukacita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Ini di tengah. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita terima sukacita surga yang baru. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sekali katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Siapa yang mau terima sukacita yang lebih besar lagi, lambaikan tanganmu. Amin. Kita mau memuji Dia lebih lagi. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai.
bertabur, itu yang kita tuai. Amin. Dan biarlah tahun ini menjadi tahun penuaian atas hidup kita. Amin. Mari berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan semangat. Puji nama Tuhan. katakan bersama sukacita gitu ya. Sekali aja yang keras. Amin. 1, 2, 3. Sukacita. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Biarlah itu yang menjadi jaminan hidup kita sampai saat ini. Selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada cinta yang baru, selalu ada anggur baru dan sukacita yang baru dalam hidup kita dari Tuhan. Amin. Mari lalui tahun ini, kita mau kembali kuat dengan Tuhan. Kita kembali mau mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Amin.
setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat sendiri angkat suara, katakan, Engkau ada bersamaku. bersamaku di setiap musim hidupku. Ku kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari panggil namanya, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sambil angkat pujian ini, kita renungkan kebaikan Tuhan. Katakan, Bersamaku di setiap musim, di setiap musim hidupku, sungguh Dia terlampau baik bagi kita. Katakan, pernah Kau biarkan ku sendiri.
perlahan bangkit berdiri, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita sehati, sepikir dan sepakat berdoa. Bapa, segala puji, hormat dan rasa syukur kami aturkan kehadiran di sore hari ini. Karena segenap umat-Mu bisa hadir, tetap tidak melangkahkan kakinya ke lain tempat. Namun mereka sangat rindu untuk bersekutu dengan Engkau, sehingga mereka akan mendapatkan pencerahan, petunjuk, sekaligus perlindungan dan pemeliharaan daripada-Mu. Karena Engkau sendiri yang pernah menyatakan dan janji-Mu hanya iya dan amin, bahwa setiap jerih lelah yang dilakukan oleh umat-Mu untuk mencari Engkau tidak pernah akan sia-sia. Mereka akan mendapatkan upah sekaligus perlindungan. Dan yang pasti, mereka tidak akan pernah akan tersesat, bahkan terkontaminasi dengan para penyesat. Oleh karena itu, urapi ya Tuhan kami semua. Berkatilah ibadah sore hari ini, dan segala kuasa roh jahat yang ingin mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu, terutama kuasa firman-Mu, kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Allah Roh Kudus akan menguasai dan berdaulat penuh atas roh, jiwa dan tubuh kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sempat saya berbincang-bincang dengan rekan-rekan sekerja di tempat ini, bahwasanya nubuatan Alkitab itu akan menyatakan
sesuai dengan nubuatannya. Maka masa sukar yang sedang melanda dunia itu sangat mencolok sekali. Maka saudara sekarang ini kalau berjalan di jalan Panglima Sudirman, Jalan Pahlawan, maupun di perumahan, ataupun di Basuki Rahmat, saudara lihat ada banyak rumah-rumah atau toko-toko dan tanah dijual, dikontrakkan, disewakan. Saudara, yang dulunya mereka buka, mereka berusaha. Tapi kenapa kok akhir-akhir ini muncul plakat-plakat ya yang semacam itu? Yang jelas ya dampak dari masa sukar yang sedang terjadi ini yang paling saudara bisa temui sehari-hari yaitu apa? Membuat orang gampang apa? Marah, gampang ngamuk. Gampang marah. Bahkan ada yang suka marah-marah. Wah, ya ini. Nah, sehingga akibat marah itu menjadikan situasi tidak nyaman. Ya percekcokan, perselisihan, sampai pada perpecahan. Nah, sore hari ini kita perlu benar-benar mempelajari sekaligus meyakini. Jangan menganggap amarah itu sesuatu yang ya lazim, yang sepele. Ya nanti kita akan membuka Alkitab kita. Ya. Kita akan membuka Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Nah, saya ingin para pria membaca ayat 16, nanti disusul para wanita 17 dan seterusnya. Kita membaca saling sahut bersautan dan pada akhirnya ayat 26 kita baca bersama dan kita aminkan bersama. Setuju? Mari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21. Dua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23.
24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Bersama-sama 2, 3. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Ya. Nah, yang kita pelajari saat ini penekanannya salah satu buah daging. Ingat ya. Di dalam ayat yang ke-20 buah daging ya. Yang kita bahas dan kita titik beratkan adalah buah daging yang bernama amarah di ayat 20 itu. Ya. Nah, oleh karena itu seperti yang kita awal baca ayat 16, pasal 5 ayat 16 ini, maka dikatakan maksudku Rasul Paulus ini punya pengalaman. Punya reputasi kelam, lalu oleh karena kasih karunia Tuhan dia ditangkap dan diberikan anugerah untuk memiliki kesempatan berubah. Yang dulunya menitik beratkan kepada keinginan daging dan setelah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan ubah keinginan daging dirubah menjadi keinginan roh. Maka ayat 16 memberikan petunjuk kepada kita. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Kamu tidak akan apa? Menuruti keinginan daging. Nah, sedangkan ayat selanjutnya 17 menyatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging sampai dibulak-balik. Ini sangat penting. Karena ini merupakan sebuah pilihan bagi kita. Anda bisa menuruti keinginan daging, tapi Anda juga bisa menuruti keinginan roh. Nah, kita nanti akan tahu bagaimana kita ini bisa menolak keinginan daging dan menuruti keinginan roh. Sehingga setiap kita ini nanti tidak akan tertipu dan terperosok. Karena sanksinya sangat berat. Sanksinya keinginan daging salah satu yang kita bahas yaitu amarah. Karena melalui amarah ini nanti bisa merebak ke macam-macam. Saudara. Masih ingat saya dulu waktu masih belum dalam Tuhan. Ya, nikah. Yang namanya nikah itu kan berbinar-binar. Waduh, pokoknya luar biasa. Ya, yang dibahas itu cinta, I love you, you love me, dan lain sebagainya, saudara ya. Iya kan? Nah, tapi itu tidak bisa lama. Nah, ketika baru-baru nikah, waduh semuanya serba oke. Tidak ada yang jelek, apalagi masa pacaran. Saya rasa semua orang pernah ngalami lah, ya saudara ya. Ya. Tapi kurun waktu berjalan setelah nikah nambah suwe nambah, bukan nambah intim, terus akhirnya nambah suwe nambah apa? Ya ada jeluknya, ada kadang-kadang bencek, kadang-kadang ya cukup. Terus akhirnya apa? Cari saja alasan. Ya. Dan bisa membuat marah yang tidak ada dasarnya.
Nah apalagi laki-laki. Saya ngaku ini saya loh, bukan laki-laki saudara. Tidak tahu kalau saudara lain. Kalau saya dulu seperti itu. Ya. Nah, lah buah dagingnya namanya amarah. Itu bisa fatal. Coba kita baca ayat yang ke-21. Pasal 5 ayat 21. Coba kita baca. Ya. Ya kita nanti akan tahu. Siap? Baca 2, 3. Kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ya, seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi bisa tertolak di kerajaan Allah. Nah, tidak hanya sifat yang ayat 21 ini saja, tapi mulai dari ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Nah ini loh yang perlu kita waspadai dan yang perlu kita cermati. Karena apa? Karena Paulus menyatakan begini, seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Paulus ini punya latar belakang kelam. Padahal dia ahli Taurat. Hafal kitab Taurat. Ya. Namun dia tidak mempunyai dasar kasih untuk melakukan agamanya. Makanya perjanjian lama diperbarui dengan perjanjian baru dan penekanannya adalah menitik beratkan kepada hukum kasih. Kalau Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Berlaku pada waktu itu. Namun bukan berarti lalu Alkitab kita yang terdiri dari perjanjian lama itu keliru, salah, retak atau gimana. Tidak. Justru perjanjian lama ini merupakan banyak hal, contoh-contoh yang perlu kita hindari dan bahkan perlu kita sempurnakan dengan hukum kasih di perjanjian baru itulah maka lengkap. Dan firman Tuhan itu akan bisa menuntun kita untuk menuju kepada garis akhir. Amin. Dan perlu saya pesankan kepada jemaat khususnya di tempat ini. Ternyata marah ini bisa akibat fatal tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Coba saudara, kalau lagi marah, saya tanya, kerasan di rumah enggak? Ayo, kalau lagi marah, enggak tahu yang laki marah, yang perempuan marah. Termasuk anak-anak kalau lagi marah, ya ngeluyur. Ya kalau dia mencari komunitas yang tepat, yang baik. Tapi ketika kalau bleset, keliru. Karena dirudung dengan kemarahan itu tadi. Wah, wes pokoknya pelajaran yang pernah diterima dari keluarga itu wes hilang kabeh. Semburat. Dan yang pasti menuju kepada hal-hal yang negatif.
Saya senang akhir-akhir ini ya lewat YouTube itu anak-anak itu kalau di ini kan ada toh merokok itu tidak baik gini-gini. Nah cucu saya ini sering kali nyanyi merokok tidak baik, jangan merokok bisa sakit dan lain sebagainya saudara. Ya itu baik saudara. Nah oleh karenanya ketika kita ini sedang yang namanya dipengaruhi oleh roh amarah ini, kita perlu mencari solusi. Meredam amarah itu pakai apa? Alkitab itu jelas. Amarah itu bisa diredam dengan yang namanya buah roh yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Artinya solusi untuk melawan kemarahan yaitu penguasaan diri. Anda tidak akan mampu dan bisa untuk memiliki penguasaan diri kalau dalam hidup kita ini tidak dekat dengan Tuhan. Kalau tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Anda itu tidak mungkin akan punya buah roh yang namanya penguasaan diri. Apalagi Anda panjang sabar, murah hati, lemah lembut, kebaikan, kesetiaan, belgedes. Karena apa? Karena tadi kalau saudara baca ayat 19 sampai 20, itu yang namanya kepentingan diri sendiri, roh pemecah belah, itu buah daging itu selalu dominan. Kalau kita tidak bisa istilahnya ngerem. Jadi artinya rem yang paling utama itu adalah buah roh, yaitu penguasaan diri itu. Anda bisa ngerem. Nah, mari sekarang kita akan melihat ya, mengapa kita ini seolah-olah kayak disuguhi jamu putra wali. Ayo jujur saja saudara, kalau mau ibadah ke arah sana, ya abot. Enak di nek jejak ngelencer. Dijak tamasya, ayo ke sana, ke puncak, ayo ke Batu, ke Sarangan, atau kemana. Ya, ndak usah kakek, ayo tonggone sono City Mall. Ya, enak milih kira-kira. Nah, kalau Anda mempergunakan nafsu daging, ya enak lu City Mall, enak mangan-mangan daripada ibadah. Nah, maka disinilah kita perlu melatih. Ibadah itu juga perlu dilatih. Anda jangan mengira bahwa ibadah itu tidak perlu dilatih. Perlu latihan. Nah perbedaannya kalau kita ini menitik beratkan soal ya sandang pangan papan. Ya Anda foya-foya. Anda berpesta pora. Ya. Itu kegunaannya cuma apa? Coba. Kegunaannya untuk hanya apa? Hanya untuk menyenangkan sementara. Ya oke lah, mungkin karena makanan enak, sering-sering bisa lempung. Tapi hati-hati, udah kebablasan kelemon ya medeni wong saudara ya. Sekarang ini makanan ini macam-macam. Itu kalau tidak ada remnya, kalau kebablasan ya bisa menimbulkan banyak penyakit. Sedangkan tubuh manusia
itu sudah dilengkapi komplit dan stabil, imbang. Di dalam tubuh kita ini ada banyak vitamin A, B, C sampai Z. Tetapi tidak boleh salah satu vitamin itu mendominasi, melebihi dari ukuran. Ya toh? Misalkan ada kakean mangan sate gulai, otomatis panas jero. Kurang vitamin C. Ketika kurang vitamin C, Anda pasti kok lumpangan sariawan. Ya, bahkan cenderung gampang untuk terserang pilek. Ya. Dan semuanya harus seimbang. Nah, tubuh kita ini sudah didesain sedemikian rupa. Sangat luar biasa, saudara. Makanya hidup kita ini perlu benar-benar memahami apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita masing-masing. Setuju? Setuju? Bahwa kita ini harus hidup benar-benar nurut tatanan, aturan, rencana, dan kehendak Tuhan. Nah, yang pasti kita tidak boleh untuk menuruti hawa nafsu daging. Karena kalau tadi saudara baca ayat 19 awalnya perbuatan daging, pasal 5 ayat 19, tolong pasal 5 ayat 19. Ya, perbuatan daging telah nyata. Ada kata-kata telah nyata, cetha banget perbuatan daging. Apa? Percabulan, ya, bla 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 terus sampai amarah dan sebagainya, sampai berapa belas macam. Itu yang bisa merusak kerohanian kita. Namun bukan berarti ini tidak bisa dicegah, tidak bisa ditangkal. Tuhan sudah menyiapkan kuasanya lewat buah roh. Tetapi Tuhan tidak akan memberikan semuanya itu secara gratis. Anda harus punya hubungan secara intim dengan Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu, nats yang lain berkata begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya saat-saat ini, ayo saudara, jangan pernah mau dikecewakan oleh ulah siapapun. Termasuk orang-orang yang dulu pernah kamu tolong, yang pernah kamu bantu, yang pernah kamu baikin, terus sekarang ini karena situasinya yang seperti ini, sehingga dia kalau diminta tolong terus pura-pura bento, saudara. Ya, kadang-kadang terus melengkos atau ndak nanggapi dan bahkan cetha banget muni, aku gak iso bantu kan gitu. Lah ketika kalau saudara kecewa, timbul apa? Timbul sakit hati. Setelah sakit hati, terus bagaimana? Oh, awas gue. Titeni gue sok ben ya. Ya, biyen gak eling. Gak eling, tahu tak tolong, tahu tak utangi. Gini, saudara. Nah inilah yang bisa merusak pola pikir kita. Anda dan saya, kan sudah berulang kali saya ingatkan Efesus pasal 2 ayat 10. Bahwa Anda dan saya milik kepunyaan Allah, buatan Allah. Dipersiapkan untuk melakukan yang baik. Tok. Sudah. Tidak boleh yang lainnya. Anda harus berbuat baik.
Lah berbuat baik itu bisa begini. Engkau berbuat baik, tapi orang lain belum tentu. Kadang-kadang perbuatan baik kita itu diterima dengan legowo atau dengan ya apa ya paling ya. Anda tidak usah minder, tetap berbuat baik. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri telah memampukan setiap orang yang percaya. Tapi dengan dasar mau. Anda mau dipimpin seperti tadi yang kita baca. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Nah, setiap orang apabila memberi diri kita dipimpin oleh roh, maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya tidak hidup di bawah daging. Hukum Taurat itu kan daging. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Coba ditayangkan ayat 18. Galatia 5 ayat 18. Ya, kita membahas ini lompat-lompat ayat tidak apa-apa. Tapi supaya urut gitu juntrung gitu Anda ngerti. Ayo kita baca. 2, 3. Akan tetapi kalau kamu memberi dirimu. Jadi harus kita membuka diri. Memberi diri kita. Mau dipimpin oleh roh. Jadi enggak ada unsur paksaan. Tuhan sendiri bukan berarti tidak bisa memaksa kita untuk tapi Tuhan tidak mau memaksa. Kita diberi hak kebebasan untuk melakukan apa saja. Tetapi Tuhan bilang, janganlah engkau mempergunakan hak kemerdekaanmu untuk melawan bertabrakan dengan firman Tuhan. Dengan aturan Tuhan itu jelas. Tidak boleh. Tapi kalau nabrak, ya ada konsekuensi hukumnya. Ada akibatnya. Ya, nabrak rambu-rambu yang mesti ada hukumnya. Anda melanggar rambu-rambu lalu lintas, dilarang masuk, ya Anda masuk saja ketemu polisi ya ditangkap saudara. Ada dendanya. Nah oleh karena itu, di sini ditekankan akan tetapi jikalau nek kue gelem memberi dirimu dipimpin oleh roh, ada jaminannya. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Atau dipertegas tidak hidup di bawah apa? Nafsu daging. Itu yang dimaksud. Makanya ayat yang 19 itu menyebutkan perbuatan daging telah nyata. Nah ini kan didahului dengan apa namanya? Dengan sebelum kita melakukan. Sudah diingatkan istilahnya ayat 18 ini mengingatkan kepada setiap kita. Kowe ojo ngotot, ojo ngeyel. Jangan mengandalkan nafsu dagingmu karena itu nanti akan fatal. Nah, fatalnya itu tidak hanya soal jasmaninya, tapi fatalnya adalah menyangkut hal-hal rohania. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu. Ya. Nah hari-hari ini, mari
ciptakan suasana, kondisi dalam rumah tangga kita. Terutama hidup nikah kita. Perhatikan baik-baik. Ya. Karena hari-hari ini yang namanya roh pemecah belah itu marak di mana-mana. Dan peluangnya banyak. Banyak. Oleh karena itu kita perlu membiasakan diri. Tidak usah kita terlalu banyak mendengarkan suara luar ini gini. Tidak. Jalinlah hubungan dan ikatlah satu dengan yang lain. Ini saya berbicara tentang keluarga ya, suami istri. Anda harus intens di dalam hubungan, berkomunikasi. Ketika Anda berkomunikasi suami istri, tetap hierarkinya perlu kita pakai. Laki-laki itu kelapa. Laki-laki apa? Kepala. Ya, ya harus dihormati. Jangan nanti melakukan segala sesuatu apa-apa, wes dilakukan baru lapor buri. Nanti kalau biasanya. Kalau sudah ada efek negatifnya baru ngomong, ya aku ini. Ya, kasep saudara. Nah itu perlu dikomunikasikan. Nah kalau kita sudah membiasakan diri menjalin komunikasi secara intens antar suami istri. Saya tanya, kalau misalkan ibu-ibu salah langkah. Karena sudah dikomunikasikan maka suaminya tahu. Dok kok ngono? Nah lapor gini. Saya yakin tidak bakalan dimarahi. Malah dibantu untuk bagaimana caranya menyelesaikan hal-hal yang keliru itu tadi. Amin. Ya. Lah orang sekarang ini komunikasi ini kok rasanya api ya. Ya cekak cukupi kurang menghormati. Padahal kita ini diperintahkan untuk apa? Saling mengasihi. Kalau saling mengasihi, ada unsur enggak? Anda bisa enggak saling mengasihi tetapi tidak saling menghormati? Tidak mungkin. Anda bisa saling mengasihi karena masing-masing saling menghormati. Menjaga nama baik, menjaga privasi masing-masing. Nah sehingga komunikasi itu menjadi titik tolak untuk meredam berbagai macam amarah, kedengkian, wah macam-macam saudara. Ya. Nah ini semua jelas. Siapa yang berperan? Anda bisa punya kemampuan untuk tidak sembrono mengucapkan, melepaskan kata-kata yang negatif. Tindak tanduk yang negatif. Ayo, saya tanya. Nah kalau saudara membaca Efesus pasal 2 ayat 10. Karena Tuhan sendiri yang ingin kita ini berbuat baik. Apakah Tuhan tidak ngerti kalau kita ini kemampuannya sangat rapuh? Sangat rapuh. Maka dialah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kita. Nah sekarang ini permasalahannya adalah Anda mau nurut atau tidak. Nah siapa di sini
yang tidak mengakui bahwa Anda adalah milik Kristus? Ayo, semua milik Kristus? Amin. Nah disitulah pengakuan kita ini akan ditindaklanjuti oleh Tuhan. Nah otomatis ada apa? Ada tanda buktinya. Karena begini, terus terang saja kita tidak boleh marah. Tapi bukan semata-mata sepihak. Yang digarai, yang dijahili, yang pokoknya sing dietek-etek iki gak oleh ngamuk. Saya ingin sampaikan. Yang menjadikan penyebab orang lain ngamuk itu pun ya juga tetap harus punya penguasaan di diri. Ojo garai. Jangan suka bikin onar di mana-mana, bikin gaduh. Ya saudara, menjadi penyebab. Tidak boleh. Makanya disinilah kedua-duanya Tuhan itu maha adil. Coba kita baca pasal 5 ayat yang ke-24. Ayat 24. Ayo mari kita baca. 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lah ini kan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu masa kau Tuhan yang dulang? Tidak, ya harus dari kita. Kita mau membuka diri. Karena kita ingin agar supaya kita ini tidak kejeglong terus. Kita ingin supaya kita ini bisa berbuat baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan kalau di dalam diri kita sudah punya niat, baru punya niat saja. Padahal kita tidak punya kemampuan. Makanya muncullah satu nas. Apa yang tak terpikirkan dalam pikiranmu, apa yang terkandung dalam hatimu, Allah akan ikut bekerja. Wah luar biasa saudara. Kalau Anda menghayati janji-janji Tuhan ini, maka tidak ada konsep di dalam diri kita itu untuk larut di dalam perbuatan-perbuatan jahat. Kita selalu akan menjadi alat Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hari-hari ini mari Anda jangan lengah, Anda jangan sembrono, sekali-kali jangan menganggap sepele hal-hal ini. Mari kita rapatkan barisan. Perbanyak kita ini beribadah. Supaya telinga kita mendengar akan kuasa firman Tuhan ini. Yang sanggup mengubah. Ya. Nah kembali kenapa kita perlu ini. Seperti tadi yang saya katakan. Kalau urusan sandang pangan papan. Foya-foya itu cuman gunanya cuma ya untuk nyenangkan sementara dan ya bisa warak, bisa kenyang, bisa gemuk dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan ibadah itu mengandung dua hal. Baik untuk hidup ini saja dan untuk yang akan datang yaitu soal surga. Kalau Anda ibadah jasmaninya dapat, dunianya dapat, surganya dapat. Nah kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19.
Sudah ketemu? Ayo kita baca rame-rame. Mari kita baca 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat ini memberikan petunjuk kalau kita ini mengharapkan percaya Kristus itu cuma sebatas sandang pangan papan saja. Rugi gede. Gitu artinya. Bahkan dikatakan bukan rugi gede. Kita ini orang yang paling malang, yang paling apes di bawah kolong langit ini. Jadi kita harus bagaimana? Coba. Ya. Lah kita harus menindaklanjuti. Kita percaya Tuhan Yesus, mencari Tuhan, itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan papan saja, tapi kita juga akan memperoleh surga yang kekal. Makanya, coba saya ingin tunjukkan satu ayat lagi. 1 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-7 dan 8. Ya, kita baca ayat 7 sampai 10 nanti. Ya. Yuk kita baca 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Bayangkan segala hal tanpa batas. Segala hal. Karena mengandung apa? Janji-janji apa? Baik untuk hidup ini, sandang pangan papan saja, maupun untuk hidup yang akan datang. Lalu ditegaskan ayat selanjutnya, ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima apa? Sepenuhnya. Pol. Jangan ragu-ragu. Amin. Nah. Lalu nasihatnya, petunjuknya ayat 10. Mari baca ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan apa? Berjuang. Tidak kok ngenteni karena merem ngene sembayang ceblok dhewe, ndak. Harus ada upaya. Nah, upaya kita apa? Membuka diri, menyambut firman, mempercayainya. Apa alasannya? Karena kita menaruh apa? Pengharapan kita kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dari hari ini saya ingin agar supaya jemaat Anda boleh bosan, tapi saya tidak pernah akan berhenti untuk terus mengumandangkan firman Tuhan ini. Ya, sehingga kita ini tidak akan istilahnya itu tidak akan tertipu, ya, dengan berbagai macam tawaran, apalagi penyesat-penyesat yang sedang berkeliaran di akhir zaman ini, saudara.
Ya. Nah sekarang kita buka 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca. 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak. Iya, jadi tidak ada yang sia-sia. Ketika Anda mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lah kita mencari Tuhan itu jelas kok. Karena kita tidak mampu menghadapi godaan dan tantangan rintangan ini. Kemampuan kita sangat terbatas. Maka butuh Tuhan yang tidak terbatas itu untuk menopang kita. Sehingga kita bisa sampai pada tujuan berhasil. Tidak akan pernah gagal kalau kita melibatkan Tuhan. Ya, hari-hari ini apapun permasalahan di dalam keluarga kita, sudahlah. Anda mungkin melihat, wah ini kok bolak-balik ini, seolah-olah tidak bisa berubah. Saya ingin Anda jangan membatasi kuasa Tuhan. Kalau Anda merasa bahwa orang ini sudah bolak-balik, makanya Anda jangan berhenti. Oper prosneleng, berseru kepada Tuhan, minta tolong Tuhan orang ini jamah. Supaya dia bisa lemah lembut, supaya dia ini tidak ngaco terus. Tidak jahat terus. Amin. Karena untuk itulah kita ini dipanggil. Agar supaya orang-orang itu bisa menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kita tidak semata-mata ingin selamat sendiri. Kita ingin semua selamat. Ya. Amin. Jadi jangan sampai ada satupun di antara kita yang tertinggal. Kita ingin semua. Dan Anda punya peran untuk ikut ambil bagian. Anda jangan menganggap, wah ikut jahat itu lah apa bener. Hati-hati loh. Saudara jangan istilahnya, wis benar ikut jahat loh. Wis mati ya wis, beledak ya wis, bangkrut ya wis. Dah, jangan. Kita jangan membiasakan terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang jahat. Setuju? Setuju? Milikilah pikiran yang positif. Karena setiap orang yang memiliki pikiran yang positif bukan untuk diri sendiri. Tapi justru untuk orang lain. Supaya orang lain itu bertobat, supaya orang lain itu bisa tertolong. Supaya orang lain itu bisa berubah. Maka disitulah kuasa Tuhan akan menyertai kita. Amen. Ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh mencerahkan kita semua. Dan saya harap jemaat Tuhan perlu melatih diri masing-masing untuk terus membiasakan diri untuk tidak membiarkan marah itu berlanjut. Dan jangan sampai amarah kita ini kita pendam sampai besok. Amin. Sebelum matahari terbenam selesai. Amin. Ya tentu minta kekuatan Tuhan. Para pemusik dan WL hari tampil ke depan. Saya undang para pelayanan perjamuan kudus tampil ke depan. Kita akan menikmati ya akan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, di sini kita semua perlu
membereskan diri masing-masing sebelum menerima perjamuan kudus. Ya. Ya. Haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.